Halo, selamat siang buat Ketut Catur. Terima kasih ya udah komen. Nah, di sini aku lihat kamu sering komen di VT-VT aku dengan komen yang sangat positif. Itu artinya kamu memiliki energi yang positif dan niat yang positif. Nah, di sini aku mau meluruskan sedikit tentang perasaan. Jadi, kamu merasa kekurangan, tetapi kamu sudah bersyukur. Ketika kamu bersyukur, kamu harus mengikuti atau menyeimbangkan perasaan kamu. Perasaan kekurangan dengan energi bersyukur. Energi bersyukur jika diikuti dengan perasaan yang tulus akan memiliki energi di atas seperti ini. Energi yang di atas ini vibrasinya tinggi, bisa bergetar dia sehingga menarik segala keberuntungan dan kemudahan dalam hidup. Tetapi ketika kamu mau bersyukur tetapi perasaanmu, energimu di bawah, ini juga tidak akan berguna karena tidak sinkron, tidak seimbang. Nah, di sini aku kasih paham sedikit ya. Jika kamu tidak suka membaca buku, di sini aku kasih tahu ketika kamu merasa kekurangan. Nah, hilangkan perasaan merasa kekurangan. Jadi kamu harus selalu berpikir keberlimpahan. Jangan selalu berpikir keberlimpahan itu hidup berlimpah bergelimang harta ya. Jadi apapun yang kamu lihat di sosial media dengan mata kepala kamu sendiri, belum tentu itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang itu. Jadi ada kehidupan yang fake atau palsu, hanya ingin terlihat kaya. Kita jangan terbawa ke energi itu. Apa yang perlu kita perhatikan, kita hidup di circle kita. Circle itu menentukan ya, pergaulan itu menentukan bagaimana kamu bisa bangkit. Karena banyak orang yang merasa dirinya itu kekurangan, bergaul dengan orang yang kekurangan, mengeluh. Sama-sama mengeluh dan kalian akan menjadi nyaman. Kenyamanan ini kalian tidak akan bangkit. Kalian pasti memiliki perasaan ya, kanggoin aja segini, mungkin segini rezekinya. Rezeki itu luas banget, bisa dicari. Aku sering kasih contoh di setiap VT aku sendiri, aku berbicara berdasarkan pengalaman, pembelajaran dari buku, dan juga ketemu banyak orang. Jadi pengalaman pribadi membawaku ke level hari ini. Karena aku memikirkan di 15 tahun yang lalu aku ingin sukses. Jadi kalian mungkin sudah tahu, sering yang melihat VT aku memiliki dua inspirasi dalam hidupku. Ayah, beliau adalah seorang petani, ibuku petani, ayahku seorang sopir. Jadi beliau memiliki 4 anak. Dan aku merasa beliau memiliki pola pikir yang positif. Beliau tidak pernah berhutang dan kita hidup seadanya. Ketika aku melihat kakekku melakukan penyembuhan, dibayar ya tidak apa-apa, tidak dibayar tidak apa-apa. Beliau melakukan penyembuhan, kalau zaman sekarang namanya fisioterapi ya, tetapi kalau zaman dulu itu dari leluhur. Jadi kita ada keturunan penyembuh. Jadi beliau bisa menyembuhkan orang yang patah tulang, tulang yang bengkok seperti itu. Itu contohnya. Inspirasiku datang dari sana ketika beliau menyembuhkan, beliau happy, orang-orang mencintai beliau. Jadi kita harus memiliki inspirasi dalam hidup ini. Siapa yang menjadi inspirasimu? Jangan terlalu jauh ya, kayak Yusuf Hamka. Tidak usah jauh-jauh. Di lingkungan yang terkecil, tetanggamu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, ataupun siapapun. Jadi kita harus memiliki inspirasi dalam hidup dan circle itu sangat menentukan. Perasaanmu akan ditentukan oleh energi-energi ini. Jika energi di sekelilingmu itu negatif, kamu akan ikut. Karena energi itu bisa melekat dan bisa dirasakan. Tetapi tidak bisa dilihat. Orang yang paham energi, mereka tahu dengan siapa, kenapa orang ini, bagaimana karakter orang ini. Seperti itu. Jadi perasaanmu harus ditingkatkan menjadi berlimpah. Jika kamu mengopi, terima kasih Tuhan atas kopi ini enak banget. Kamu merasa berlimpah dengan kopi itu. Jika kamu makan, kamu harus merasakan keberlimpahan. Jika kamu mencintai tanaman, kamu melihat tanaman itu sangat cantik, kamu happy dari dalam hati. Itu adalah hal-hal kecil yang banyak orang lupakan ketika mereka ingin bersyukur. Karena mereka tahu, oh terima kasih Tuhan atas rezeki hari ini. Itu bagi mereka itu syukur. Syukur hal-hal kecil itulah yang bisa membuat energi dan vibrasi tinggi. Memberi, banyak sekali yang nge-DM, mereka itu katanya kekurangan finansial, jadi mereka tidak bisa memberi. It's not like that, it's completely wrong, completely salah.
jika kalian tahu memberi. Jadi kenapa ada orang yang tidak punya apa-apa? Karena aku tidak mau membilang miskin ya. Orang miskin, tidak ada yang miskin di dunia ini. Tuhan menciptakan kita dengan tangan untuk bekerja, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, otak. Otak adalah kekayaan. Kita tidak bisa belajar matematika, kita bisa belajar ilmu spiritual untuk berbagi ilmu apapun. Kan seperti itu. Otak ini adalah kekayaan. Nah, ketika orang yang hidupnya biasa-biasa saja, mereka suka memberi. Kalau mereka punya air, mereka kasih anak-anak di jalanan. Mereka punya permen, dikasih. Itu kan bentuk kebaikan, memberi namanya. Tidak harus secara finansial. Tidak harus secara finansial. Ingat ya, bagi yang nge-DM, kalian pasti melihat video ini hari ini. Kalau kalian ingin mendapatkan keberuntungan, jika kalian ikhlas dan melakukan afirmasi, walaupun setiap hari melakukan afirmasi, setiap malam, ketika energi kalian rendah, afirmasi itu tidak akan berjalan sesuai ekspektasi kalian. Karena afirmasi positif, ingin uang, ingin rumah, ingin mobil, apapun diikuti selain diikuti oleh kerja, pikiran yang positif. Karena frekuensi kekuatan pikiran itu tinggi setara dengan alam. Kenapa alam semesta positif, energinya tinggi? Karena alam semesta sangat baik, memberi kebaikan kepada setiap makhluk hidup. Memberi kehidupan seperti air, memberikan kita oksigen untuk bernapas, memberikan kita makanan, apapun. Itu yang namanya energi positif, makanya energi alam semesta tinggi. Makanya untuk mencapai energi ini kita harus setara. Jika kalian ingin bersyukur, kalian harus memiliki perasaan berkelimpahan. Walaupun kalian makan hanya lauk, tempe misalnya. Kalau aku suka tempe, jadi aku tidak memakan daging ya. Aku makan hanya daging berkaki dua seperti ikan, ayam seperti itu. Jadi daging yang lainnya tidak pernah. Aku bersyukur ketika aku mendapatkan tempe kayak ubi, kayak itu aku suka. Jadi aku bersyukur banget bisa hidup seperti itu. Walaupun aku sering terbang dengan private jet, dengan private yacht, makanan itu tabu bagi aku. Karena aku memang orang lokal Indonesia yang suka makanan-makanan lokal. Kan seperti itu. Tetapi kita tetap syukuri. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan nikmat. Nikmat itu banyak hal. Kalau kalian bisa bersyukur. Orang yang menggunakan sosial media suka minta-minta uang. Mereka punya sosial media, mereka menggunakan HP, mereka punya uang untuk beli data, tapi mereka gunakan untuk minta-minta. Itu kan namanya mental miskin. Itu namanya mindset miskin. Nah, kalau kalian ingin hidup yang lebih baik, di zaman sekarang adalah zaman digital. Jika kalian tidak memiliki kesempatan misalnya bekerja ke luar negeri, dan sekarang banyak sekali kesempatan untuk itu. Bahkan orang tua-tua pun mereka pergi keluar untuk bekerja. Nah, walaupun gajinya tidak sebesar orang yang memiliki pengalaman ya, yang expert, tetapi at least, nah, kita memiliki yang namanya dunia digital. Kalian bisa jadi affiliate. Gunakan. Kalau kalian tidak punya uang untuk ikut online, ada banyak orang-orang yang melakukan seminar di TikTok secara free, gratis. Kalian add, kalian follow, dengarkan setiap hari ketimbang kalian mendengarkan sesuatu hal yang negatif yang sifatnya menguras energi kalian atau bikin kalian marah. Dan ketika kalian memiliki niat, maka semua itu akan terlihat di beranda kalian. Jika kalian ingin niat keberlimpahan positif, maka afirmasi uang, pencerahan positif akan selalu hadir di beranda kalian. Algoritma TikTok sama dengan pikiran kita. Kekuatan pikiran itu sama dengan algoritma TikTok. Jadi buat kamu, jika kamu ingin bersyukur, mendapatkan keberlimpahan dan keberuntungan ke depannya, mulai hari ini, pikiranmu hari ini menentukan masa depanmu. Pikiranmu yang lalu menentukan siapa dirimu hari ini. Jadi berpikirlah yang positif, tingkatkan rasa keberlimpahan, jangan merasa kekurangan. Salam Rahayu, semoga pencerahan hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Selamat siang, salam Rahayu.